alim, nabi, rasul, kenapa mereka minta hidayah? Kalau yang jahil sudah, yang baru separuh ilmu sudah, yang sudah berilmu tidak beramal sudah, yang meyakini yang batil sudah. Sekarang kita tanya, kenapa nabi tetap minta hidayah? Kalau 4 tadi menceritakan tentang diri kita. Tapi kalau kemudian yang kelima, kenapa Nabi dan orang-orang soleh yang mengikuti jalan para Nabi, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan kita yang berusaha untuk mengikuti mereka, Ridwanullah alaihim, kenapa kita masih tetap minta hidayah? Karena belum tentu apa yang antum dapatkan kalau sudah benar itu menjamin antum itu meninggal dalam keadaan itu. Kita apa pernah menjamin bahwasanya kita akan mati husnul khatimah dalam keadaan iman? Siapa yang menggaransi iman kita? Tidak ada. Minta hidayah supaya Allah itu memberikan istiqomah setelah kita dapat ilmu yang benar. Bukankah Allah menunjukkan lembaran-lembaran kehidupan sejarah, banyak orang yang mereka itu bertabur iman di awal kehidupan, tetapi mereka matinya murtad. Bal'am bin Ba'urah, apa kurangnya Bal'am bin Ba'urah? Hidup pada zaman Nabi Musa, di mana doanya dikabulkan oleh Allah setiap waktu-waktu yang sempit dan terdesak. Sampai Malik bin Dinar berkata, karena mujabud da'wah fi syada'id. Kalau sudah bicara tentang Bal'am bin Ba'urah, Masya Allah, doanya selalu dikabulkan oleh Allah dalam keadaan genting. Kata Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan surat Al-A'raf 175. Tapi matinya murtad. Rajal Unfuah, sahabat Nabi, dipuji oleh Abu Bakar, dipilih oleh Abu Bakar untuk menjadi delegasi sunnah, mendakwahkan kepada Musalam al-Kadzab. Matinya beriman, murtad. Ubaidillah bin Jahsy yang pernah menyelamatkan kehidupan agamanya sampai ke Habasyah. Ketika Nabi masih di Mekah, ikut di dalam hijrah yang pertama, hijrah yang kedua ke Habasyah. Beriman? Tidak, murtad di Habasyah. Kecintaannya minum khamr menjadikan dia murtad. Seorang muadzin yang diceritakan oleh Imam Qurtubi, murtad ketika kemudian tergiur dengan pesona seorang wanita yang dia lihat ketika adzan di tempat yang tinggi. Orang dulu ketika adzan naik ke tempat yang tinggi, melihat seorang wanita begitu cantik turun, ini gentle dia ini. Turun, dia katakan dia cinta sama wanita itu. Wanita itu berkata, tidak bisa kamu ini, nerima kamu, karena kami Nasrani dan kamu Muslim. Loh, dengan apa saya bisa diterima? Berpindah kepada Nasara. Pindah, ikhwan. Murtad, meninggalnya di hari dia meninggal dunia. Akan mencampuri istrinya, naik ke atap, kemudian jatuh. Belum sempat mencampuri wanita yang menjadikan dia murtad. Siapa yang menjamin? Ini yang kemudian kita khawatirkan. Minta terus hidayah. Kenapa kita minta hidayah walaupun kita itu sudah memelihara jenggot, sudah kemudian ngaji, istri kita sudah kemudian berhijab yang syar'i, kegiatan kita sering datang ke kajian ilmu, bertemunya kita dengan orang yang salih, terus kita menjaga hangatnya iman. Tapi kenapa kita tetap minta hidayah walaupun ikhtiar sudah kita lakukan? Karena tidak ada yang menjamin antum akan masuk surga kecuali Allah. Ya, makanya sampai dikatakan oleh Rasulullah, ada di antara kalian, fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nari hatta yadkhuluha. Makanya sampai Nabi beliau bersabda, ada di antara kalian yang melakukan amalan surga sampai antara dia dengan surga tinggal sejengkal, tinggal sejengkal ikhwan. Satu amalan tak langsung masuk surga itu harusnya. Tapi ternyata catatan takdir mendahului apa yang dia lakukan. Lalu kemudian di akhir kehidupannya melakukan amalan penduduk neraka hatta yadkhuluha, sampai dia masuk ke neraka itu. Ada pula yang sebaliknya, fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah hatta yadkhuluha. Nabi kemudian berkata sebaliknya, ada pula di antara kalian yang melakukan amalan penduduk neraka terus sampai antara dia dengan neraka tinggal sejengkal tak, kata Nabi. Tetapi catatan takdir mendahului apa yang dia lakukan. Dia melakukan amalan penduduk surga sebelum meninggal dunia, lalu kemudian Allah masukkan ia ke dalam surga. Antum tahu Usairim bin Abdul Ashhal? Usairim bin Abdul Ashhal, seseorang sahabat yang dikatakan oleh Nabi sebagai penduduk surga, tapi keningnya tidak pernah dipakai untuk bersujud kepada Rabbnya. Karena apa? Masuk Islamnya belum ada 24 jam. Ketika dia masuk Islam mengucapkan syahadat, dia bertanya, sholat? Belum waktunya sholat. Apa yang saya lakukan? Ayo berjuang bersama Rasulullah. Berjuang bersama Rasulullah SAW dan para sahabat. Ketika kemudian dalam peperangan tersebut Allah takdirkan dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia,
Maka rame para sahabat membicarakan tentang Usairim bin Abdul Asyhal. Sampai Abu Hurairah berkata, inilah penduduk surga yang belum pernah menempelkan keningnya untuk mencium bumi bersujud kepada Allah. Itulah Usairim bin Abdul Asyhal. Siapa yang jamin, ikhwan? Jangan sombong kalau kita hari ini sudah ngikut ngitibak. Jangan sombong ketika kita hari ini sudah ngaji. Belum tentu itu akan menjadi jaminan bahwasanya itu menjadi keimanan kita ketika meninggal dunia. Jangan magrur. Apa itu magrur? Tertipu dengan amalan kita. Merasa bahwasanya amalan kita itu akan pasti menjadikan kita masuk surga. Siapa yang jamin? Minta hidayah kepada Allah supaya kemudian kita diberikan oleh Allah. Kalau antum betul-betul orang yang solih, supaya hidayah yang antum minta menjadikan antum diberikan istiqomah sampai antum meninggal dunia. Itu yang kita minta kepada Allah. Inilah pentingnya hidayah. Makanya di dalam kehidupan kita sampai Allah terangkan doa yang pertama bukan doa meminta ampunan. Doa yang pertama bukan meminta surga. Doa yang pertama di dalam Al-Quran bukan meminta perlindungan dari neraka. Tapi doa yang pertama, ikhwan, antum sebagai hambanya Allah diajarin oleh Allah. Kita diajarin oleh Allah minta hidayah. Karena kalau antum sudah dapat hidayah, antum diampuni oleh Allah. Kalau antum sudah dapat hidayah, antum dimasukkan surga oleh Allah. Kalau antum minta hidayah, antum akan dijaga dari api neraka. Dan itu didahului dengan hidayah.